Kleopatra bukan sekadar simbol kecantikan. Ia adalah ancaman politik terbesar Roma. Sejarah mengecilkannya dengan propaganda. Padahal ia penguasa paling cerdas di zamannya. Inilah kisah Kleopatra yang sebenarnya. Ratu terakhir Mesir yang melawan dunia. Abad pertama sebelum Masehi. Mesir kaya namun rapuh. Roma mengincar gandum dan emasnya. Dinasti Ptolemaios penuh pengkhianatan. Tahta diwarisi lewat darah dan intrik. Inilah dunia tempat Kleopatra lahir. Kleopatra lahir tahun 69 sebelum Masehi. Ia keturunan Yunani Makedonia, namun ia memilih menjadi Ratu Mesir sejati. Ia belajar filsafat sejak kecil, menguasai banyak bahasa dunia, termasuk bahasa rakyat Mesir. Kleopatra bukan ratu boneka. Ia memahami ekonomi negara. Ia mengerti diplomasi kekuasaan. Ia tahu cara membaca manusia. Kecerdasannya adalah senjata utamanya. Lebih tajam dari pedang. Ayahnya wafat. Kleopatra naik tahta di usia muda. Ia dipaksa menikahi adiknya, Ptolemaios 13. Konflik tak terhindarkan. Kekuasaan mulai diperebutkan. Kleopatra disingkirkan dari istana. Ia diasingkan dari Mesir. Tahta direbut lawannya. Banyak mengira kisahnya berakhir, namun justru disinilah segalanya bermula. Kleopatra merancang langkah berbahaya. Julius Caesar tiba di Alexandria. Jenderal paling berkuasa Roma. Kleopatra melihat peluang. Ia harus bertemu Caesar. Apapun resikonya. Bahkan nyawanya sendiri. Kleopatra menyusup ke istana. Digulung dalam karpet. Dihantarkan langsung ke Caesar. Pertemuan yang mengubah sejarah. Caesar terkesan bukan oleh wajah, tapi oleh pikirannya. Kleopatra menawarkan stabilitas Mesir. Caesar melihat keuntungan politik. Mereka membentuk aliansi. Lawan Kleopatra disingkirkan. Tahta direbut kembali. Kleopatra menang. Kleopatra menjadi penguasa mutlak. Ia memerintah dengan tangan kuat. Mesir kembali stabil. Ia melahirkan putra Caesar. Diberi nama Caesarion. Pewaris simbolis kekuasaan. Kleopatra mencetak koin sendiri. Wajahnya terpahat jelas. Ia tampil sebagai Dewi Isis. Pesan kuat bagi rakyat, Mesir masih berdaulat. Roma belum berkuasa penuh. Tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh. Roma kembali kacau.
Kleopatra kehilangan pelindung. Ancaman kembali mendekat. Mesir kembali sendirian. Kleopatra pulang ke Alexandria. Ia memperkuat kekuasaan, menyingkirkan musuh internal. Ia menyiapkan langkah berikutnya. Roma harus dihadapi dengan strategi baru. Mark Antony muncul, salah satu penguasa Roma. Ia memanggil Kleopatra. Pertemuan penuh perhitungan, bukan sekadar asmara, tapi aliansi kekuasaan. Kleopatra membiayai pasukan Antony. Mesir menjadi basis kekuatan. Mereka bermimpi menandingi Roma. Namun Roma tidak diam. Octavianus bangkit. Propaganda dimulai. Kleopatra disebut penyihir. Antony disebut pengkhianat. Mesir digambarkan ancaman. Opini publik dibentuk. Sejarah mulai dipelintir. Kebohongan diulang terus. Konflik tak terhindarkan. Armada dikumpulkan. Kleopatra ikut memimpin. Ini bukan perang biasa. Ini pertaruhan peradaban. Timur melawan Barat. Pertempuran Actium dimulai. Laut dipenuhi kapal. Strategi gagal dijalankan. Armada Antony terpecah. Kekalahan tak terhindarkan. Sejarah berbalik arah. Kleopatra mundur ke Mesir. Pasukan tersisa sedikit. Moral hancur. Roma semakin dekat. Akhir mulai terlihat. Namun Kleopatra belum menyerah. Antony menerima kabar palsu. Kleopatra dikira mati. Antony diri. Kleopatra menemukannya sekarat. Cinta dan kekuasaan runtuh bersamaan. Dunia runtuh bersamaan. Octavianus mendekat. Kleopatra ditangkap. Ia akan dipermalukan di Roma, dijadikan simbol kekalahan. Kleopatra menolak. Ia memilih takdir sendiri. Kleopatra menyiapkan kematian, diduga menggunakan bisa ular atau racun cepat. Ia mati sebagai ratu, bukan tawanan. Keputusan terakhirnya sendiri. Mesir jatuh ke tangan Roma. Dinasti Firaun berakhir. Kekayaan Mesir diangkut. Alexandria kehilangan kejayaannya. Dunia berubah selamanya. Era baru dimulai. Roma menulis narasi. Kleopatra diperkecil. Disebut hanya penggoda. Kecerdasannya dihapus. Perjuangannya dilupakan. Fakta dikaburkan. Kleopatra adalah ahli strategi, pemimpin ekonomi, diplomat ulung, simbol perlawanan timur, ratu sejati, bukan legenda palsu. Kleopatra mengubah sejarah. Ia menantang kekaisaran dengan kecerdasan, dengan keberanian, dengan harga tertinggi. Nyawanya sendiri. Jika Kleopatra menang, sejarah akan berbeda. Mesir tetap merdeka, Roma tidak absolut. Dunia mungkin berubah, namun sejarah memilih lain. Kleopatra adalah peringatan tentang kekuasaan, tentang propaganda, tentang perempuan berkuasa yang ditakuti dunia, lalu dijatuhkan. Sejarah tak selalu adil, pemenang menentukan cerita, yang kalah dilupakan. Kleopatra termasuk di dalamnya. Kini kisahnya diungkap kembali, tanpa masker propaganda. Kleopatra bukan sekadar ratu, ia simbol perlawanan,
simbol kecerdasan, simbol keberanian. Inilah Cleopatra, ratu terakhir Mesir.